Nah ini Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, sesuai dengan undang-undang, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT RW itu jaminan sosial ketenagakerjaannya dulu nggak diatur. Sekarang di undang-undang diatur bahwa mereka harus mendapat hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Posisi sekarang itu baru sekitar 50% teman-teman kita Kades, Perangkat dan PBD yang terlindungi. Mereka nunggu. Tadi kami bincang-bincang dengan Pak Dirjen ya. Gimana ini? Yang belum ini gimana caranya kita percepat, karena teman-teman desa itu banyak nanya, Pak ini hak kami kan ada di undang-undang, gimana ya mengoperasionalkan? Mudah-mudahan hari ini ada clearance dari kita, mudah-mudahan pulang dari sini para perangkat desa, para BPD, para lembaga, pemerintah di desa, teman-teman Karang Taruna, teman-teman pendamping desa, pendamping keluarga berencana, pendamping posyandu, semuanya bisa kita lindungi. Karena yang belum terlindungi jam sostek itu yang begini-begini Pak. Pak Sekjen kami juga update. Kami survei, Pak Dirjen, Bapak Ibu narasumber ini kami survei. Orang desa itu kalau oleh Bu Oni ini dibayar klaimnya digunakan untuk apa? Ternyata 4 teratasnya ini Pak. 34% pertama ini paling besar. Untuk biaya sekolah anaknya. Berarti peran BPJS Ketenagakerjaan itu untuk desa adalah keberlangsungan pendidikan. Kedua, untuk buka usaha. Karena ada klaim minimal kan 40 juta. Klaim minimal tuh. Buka usaha, itu 26%. Ketiga, bayar utang. 18%. Berarti peran keduanya adalah pemberdayaan. Kita buka usaha, orang yang terlilit utang juga bebas dari hutangnya. Pak Sekjen, minggu lalu saya ditelepon oleh salah satu desa di satu provinsi. Apa dia cerita? Pak, dulu itu untuk tahlil dan doa, orang di kampung saya itu harus jual asetnya katanya. Harus jual kebunnya. Harus jual kebun karetnya. Harus jual sawitnya katanya. Pak, hari ini karena mereka dapat santunan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, mereka tidak jadi menggadaikan asetnya Pak. Makanya 10,53% urutan keempatnya katanya, santunan kita itu digunakan Pak Sekjen untuk tahlilan dan doa. Inilah profil desa kita Pak. Makanya kami BPJS Ketenagakerjaan sangat tergerak hatinya. Kami sangat pengen kalau dulu tuh fokusnya ke kota, sekarang fokusnya ke desa. Berikan desa itu 3 hal kami bilang. 1, perlindungan. Kemudian yang kedua adalah keberlangsungan pendidikan. Ketiga adalah pemberdayaan. Itulah peran yang kami inginkan, yang akan kami berikan bersama dengan Bapak Ibu semua ini dalam rangka lahirnya Undang-Undang Desa yang baru. Ini kira-kira berapa hal, Pak Sekjen, Pak Dirjen, menutup cerita saya, sambutan saya ini, izinkan saya menampilkan sebuah video. Ini the real story di Kabupaten Sijunjung. Mungkin di sini ada Sekda dan Kepala Dinasnya yang hadir. Bagaimana Pak Bupati memberdayakan orang penerima klaim yang ada di desanya. Mari kita sama-sama saksikan. Nama saya Bu Ana dari Desa Pranglowe, Sijunjung, Sumatera Barat. Saya Dino, putra bungsu dari Bapak Ali dan Bu Ana. Pagi sudah salat subuh, saya memasak untuk kebutuhan rumah. Sudah itu saya langsung ke sawah mengurus sawah yang kami miliki. Sekarang saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Agribisnis semester 2.
keluarga kami mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain bertani, apa suka mencari ikan ke sungai. Kalau diingat-ingat, saya masih suka sedih. Terutama kalau ingat Bapak sudah membuat jalan untuk mencari ikan ke sungai. Waktu itu saya di ladang karena belum sekolah. Di ladang saya merawat pohon karet yang kami miliki. Waktu saya di ladang, kakak manggil, "Dek, capek pulang. Ayah kecelakaan bawa padi." Saya bergegas pulang dan ternyata Bapak meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Pak Kadis, Ya, Pak. saya rasa pernah ke sini kita ngelayat ada warga yang kita jaminkan di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau nggak salah dia kecelakaan kerja yang anaknya diberikan beasiswa. Boleh? Rumahnya sebelah sini, Pak. Oke, mari kita cek ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dino, Bu. Iya, Pak. Dino, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya? Lancar, Pak, kuliahnya. Dengan adanya beasiswa ini, saya dan keluarga merasa terbantu, Pak. Jadi kami dengan Pak Kadis datang memastikan program yang pemerintah daerah lakukan dalam bentuk jaminan kematian oleh almarhum itu betul-betul sudah terlaksana dengan baik. Nah, kami juga memastikan bahwa ahli waris menerima manfaat termasuk Dino melanjutkan kuliah dan itu diberikan beasiswa oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tentu pemerintah daerah hari ini berusaha untuk memaksimalkan program pemerintah daerah dan mudah-mudahan melalui program BPJS Ketenagakerjaan hari ini, alhamdulillah indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sinyum meningkat cukup signifikan. Dan mudah-mudahan program pemerintah daerah ini betul-betul tepat sasaran dan kami juga merasakan bahwa dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah sangat terbantu sekali. Di mana mungkin jaminan sebesar 42 juta dan bahkan beasiswa itu yang mustahil juga mungkin pemerintah daerah menyiapkan anggarannya. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama-sama program ini betul-betul berjalan dan pemerintah daerah juga hari ini siap melindungi seluruh masyarakatnya untuk terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, hati-hati kuliah dan harus selesai jadi tulang punggung keluarga yang membahagiakan keluarga kita. Dino, kami balik dulu ya. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat profil masyarakat desa kita kurang lebih seperti itu tadi. Bupati Sijunjung itu Pak Sekjen, Pak Beni itu mengalokasikan dari pemerintah desanya, APBD-nya dan APBDes-nya untuk melindungi pekerja rentan. Iurannya sebenarnya sangat terjangkau. Saya nggak bilang murah, hanya 16.800 per bulan atau setahunnya sekitar 200.000. Apakah APBD mampu? Pertanyaannya. Apakah APBDes mampu? Pertanyaannya. Itu kita jawab dengan data. Hari ini Pak Sekjen kami laporkan ada 3,2 juta orang pekerja rentan sudah kita lindungi di BPJS Ketenagakerjaan. 18%-nya kalau saya nggak salah dari teman-teman APBDes. Contohnya yang di Sijunjung ini. Sijunjung ini bagus Pak. Dia oleh bupatinya itu setelah dapat santunan Pak Sekjen, dia arahkan Bu Paudah untuk usaha-usaha yang produktif. Didampingi oleh dinasnya. Nanti oleh bupati dan dinasnya dicek benar nggak digunakan untuk usaha. Misalnya ada ternak sapi. Kemudian anaknya kan dapat beasiswa. Dia kerjasamakan dengan Andalas agar sekolahnya di negeri.
Karena biaya sekolahnya Pak Sekjen sudah kami tanggung dari dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Seperti ini tadi. Pak Sekjen, hari ini juga kita nanti akan menyerahkan klaim kepada teman-teman kita yang kerjanya di pemerintahan desa. Misalnya ada RT, ada almarhum dari Siti ini ya, Ibu Siti Hairuni ya, suaminya ini RT di Garut dan guru ngaji. RT dan guru ngaji. Kemudian nanti ada juga ahli waris Pak Aan Sunjana juga gitu. Ini RT RW juga Pak di Serang. Di Serang. Kemudian ada juga di Banten, ada BPD, Badan Pemusyawaratan Desa di Banten. Juga ada nanti kita lihat. Ada juga kepala desa Pak di Bogor. Nanti habis ini kita serahkan. Dan mereka anak-anaknya dapat beasiswa. Ananda Al-Hoir, kemudian Ananda Wahyu. Kemudian Ananda Rohan, Ananda Faiza. Bapak Ibu, pastikan kami titip Ananda kita ini sekolah. Beri kebanggaan kepada almarhum bapaknya atau almarhum ibunya bahwa mereka anak-anak desa ini bisa sekolah. Mereka sederajat dengan orang kota. Makanya fungsi jaminan sosial itu sebenarnya salah satunya adalah mengangkat harkat dan martabat manusia. Inilah kira-kira hal-hal penting Pak Sekjen. Sekali lagi apresiasi kami yang luar biasa kepada Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kementerian terkait. Mari kita sama-sama hadirkan program negara yang sangat baik ini di desa-desa, di pelosok-pelosok desa. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.